Oke, kita mulai pilot talk kita hari ini. Pertama-tama selamat datang di pilot talk yang ketiga, Pass Through the Valley, How Professionals and Businesses Thrive Through the Crisis. Jadi ini adalah event webinar ketiga kita dari Tiloid, platform tanya jawab, diskusi dan sharing pengetahuan untuk generasi milenial. Dan untuk topik kita kali ini bakal berdiskusi dengan para profesional dan juga para bisnismen, gimana mereka melalui masa-masa krisis kemarin yang bisa dibilangnya waktu pandemi selama 2 bulan 3 bulan kemarin, bagaimana mereka bertahan, bagaimana mereka bisa mengembangkan skill dan usaha mereka maupun kerja mereka gitu. Dan hari ini kita bersama dengan Farizan Ramadan. Halo Farizan, apa kabar? Halo semuanya, selamat sore. Iya, sore. Farizan ini background-nya itu sebagai IT System Analyst di CCB ya, China Construction Bank. Jadi background pendidikannya sebelumnya informatika ITB. Ya. Untuk ntar lebih detailnya lagi apa saja yang dikerjakannya ntar Farizan bisa cerita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang mau nanya-nanya untuk mau yang diskusi pengen tahu dulu bisa masuk ke Tiloid ID, terus di situ ada roomnya. Untuk topik kita hari ini juga udah ada, bisa masuk ke situ untuk persiapkan pertanyaan-pertanyaan kamu di sana. Dan pertanyaan-pertanyaan yang masuk di room itu yang bakal kami prioritaskan untuk ditanyakan kepada narasumber kali ini. Juga kita mau ngucapin makasih nih untuk teman-teman community partner yang udah membantu mempublikasikan acara Pilot Talk yang ketiga kali ini. Untuk Kubik, Workspace 53, Blog 71, Event Banget, BIM, pengusaha muda media, dan juga Semafit Maranatha. Makasih untuk kerjasamanya. Dan nggak usah lama-lama lagi, silakan Farizan untuk mulai presentasinya. Sebelumnya selamat siang menjelang sore semuanya. Terima kasih yang udah join. Terima kasih juga buat Tiloid udah mengundang saya, udah sharing-sharing tentang kondisi sekarang dan apa yang dikerjakan secara umum di tempat saya kerja sekarang. Ini saya bakal share presentasi mungkin ya.
Nah, teman mungkin udah bisa ini ya, bisa ya di slide-nya saya coba share lewat tab baru aja. Nah, jadi sebenarnya perkenalan diri dulu. Saya Farizan Ramadan, posisinya sekarang sebagai IT System Analyst di Channel Construction Bank Indonesia. Jadi mungkin dari pemateri yang lain atau yang sharing yang lain itu kalau saya dari kalangan profesional gitu. Saya sekarang kalau bisa dibilang mungkin bankers lah ya. Cuman bankersnya ini di domainnya di IT. Nah, sebenarnya kemarin sempat diminta untuk coba sharing tentang menghadapi masa-masa sulit atau masa-masa yang tidak diprediksi oleh sebelumnya. Kan kalau biasanya kita beraktivitas normal, sekarang karena ada pandemi ini kita jadinya ada keterbatasan dalam bekerja dan lain-lain gitu ya. Nah, sebenarnya pengen share tentang menyikapinya sih. Jadi itu kepikirannya ini sebuah tantangan baru sih sebenarnya. Mungkin kalau untuk teman-teman IT itu bukan sebuah yang baru kalau punya kita banyak hal yang virtual gitu. Jadi tantangan ini sebenarnya memaksimalkan atau mengoptimalkan potensi kita sebagai insan-insan IT lah intinya gitu. Nah, saya keingetan tentang quote ini, every challenge is an opportunity to succeed. Jadi tantangan ini sebenarnya harus dihadapin, bukan buat dihindari gitu. Terus kemudian juga dari tantangan ini sebenarnya kita harus peluang gitu, peluang yang mengarah ke kesuksesan, ke yang hal yang lebih baik lagi. Jadi biasanya kalau orang-orang dengan kondisi seperti ini jadinya khawatir atau misalnya jadi sedih gitu. Sebenarnya ini kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita di IT ataupun di bisnis itu tetap bisa berkolaborasi, tetap bisa bekerja sesuai dengan kapasitas kita gitu, dengan keilmuan kita gitu. Jadi bukan sebuah hambatan sebenarnya, harusnya ini jadi pandangan untuk di masa depan gitu. Jika misalnya nih ada kondisi yang tidak diprediksi lagi mungkin lebih buruk ataupun misalnya ada lagi jadi kondisi seperti ini gitu, jadi kita bisa lebih siap sih gitu. Jadi gambarannya lebih ke motivasi sendiri dulu. Nah, kemudian cerita juga di kondisi sekarang apa sih gitu yang berubah, apa sih yang bikin ini beda dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya gitu, di masa lalu. Sebenarnya yang saya pikirin itu tentang bekerja sebagai orang IT itu secara investasi gitu. Jadi sebenarnya kan kalau dari definisi investasi itu sendiri kan itu ada di slide ya. Jadi the act of allocating resources usually money with the expectation of generating an income or profit. Itu investasi yang berdasarkan material atau uang. Nah, kalau di IT kita tahu sendiri lah apa hasil karya kita dari penakut itu kan sebenarnya lebih ke merelakan waktu kita untuk di depan komputer, merelakan waktu kita untuk brainstorming, merelakan waktu kita untuk ngelamun solusi gitu kan. Jadi dia bikin definisinya. Jadi investasi di dunia profesional dengan kondisi seperti ini lebih ke arah waktu, solusi dengan harapannya itu meningkatkan efisiensi kemudian hari. Jadi kalau kita lihat timelinenya nih, kita ada present, feature gitu. Di basket kita udah ngerjain apa sih sebenarnya gitu. Apakah itu bisa diterapkan lagi gitu di masa depan atau di saat ini gitu. Terus di saat ini apa sih yang kita bisa berikan di kondisi yang sangat terbatas. Nah, terus juga berpikir bahwa nanti di masa depan apa yang sudah kita relakan, yang sudah kita alokasikan itu bisa berjalan lagi, malah mungkin lebih baik. Jadi sebenarnya buat kita yang memang di dunia IT, terus juga berkolaborasi dengan IT, baik bisnis ataupun misalnya teman-teman mahasiswa gitu yang memang di IT, sebenarnya ini kesempatan yang mungkin mudah-mudahan tidak terulang lagi gitu. Jadi apakah kondisi ini, kita kan sebenarnya gini, biasanya untuk meningkatkan produktivitas, kalau misalnya teman-teman nongkrong itu kan biasanya cari kafe atau cari tempat yang bisa menyendiri buat berapa bikin software gitu kan.
Kalau misalnya yang kantoran itu kalau tim kerja itu kan kondisinya masa lalu tuh. Di masa lalu itu kan kita ada hal-hal yang kita kerjain yang jadi karya lah gitu, hasil pekerjaan. Nah, kita bisa pikirin bahwa itu di masa lalu itu kalau kondisinya normal. Sekarang dengan kondisi saat ini yang ada keterbatasan, apa sih yang kita bisa lakukan gitu kan? Misalnya kalau saya sih sharing karena di kantor itu sekarang ada skema WFH, WFO gitu kan, ada work from home, work from office gitu. Yang kita bisa maksimalin sebenarnya mungkin ini apa ya, hal baiknya dulu. Hal baiknya mungkin kita bisa sambil ngerjain kerjaan sambil rebahan. Itu kan sebuah keistimewaan ya kalau buat teman-teman yang kantoran atau yang mahasiswa kuliah gitu kan nggak bisa kuliah sambil rebahan kalau dulu gitu. Sekarang kan bisa sambil rebahan gitu. Mungkin lebih rileks gitu. Terus kemudian yang tadinya nggak bisa pindah tempat, harus ke kelas atau harus ke meja kerja, mungkin bisa di mana aja, di ruang tamu atau di teras atau di kamar gitu. Jadi sebenarnya tempat yang biasa kita singgahi gitu itu bisa jadi lebih produktif gitu kalau orientasinya bekerja ya atau belajar gitu. Nah kemudian juga di masa depan nih, di masa depan tuh sebenarnya kita tinggal meraih buah hasil karya kita di kondisi sekarang sama masa lalu. Nah kalau misalnya di IT kan kita sering dengar istilah otomasi, terus machine learning dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau memang kita sudah bikin di masa lalu, kita sudah implementasi di masa sekarang, nah kedepannya kan sebenarnya tingkat efisiensi pekerjaan kita atau hasil kerja kita kan itu naik. Jadi itu kita juga effortnya lebih sedikit gitu, karena hasil yang kita kerjain itu udah jalan secara otomatis di kemudian hari. Nah, gitu. Hal pertama yang saya highlight tentang kondisi sekarang itu cara investasi. Jadi waktu yang biasanya dipakai secara reguler 9 to 5 gitu, 8 to 5 gitu, itu jadinya sekarang bisa lebih fleksibel. Itu solusi-solusi yang kita pikirin karena kita mungkin lebih banyak alokasi untuk rebahan, bermimpi gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada alokasi tidur siang gitu, jadinya bisa lebih cemerlang solusinya gitu. Terus juga ya mudah-mudahan efisiensinya juga jadi naik. Ini kesempatan sekarang kesempatan investasinya gitu. Nah, terus yang kedua tentang adjustment nih. Jadi apa sih yang disesuaikan ketika kerja? Sebenarnya ngebandinginnya sederhana. Kalau sudut pandang saya sih ada work from office sama work from home gitu. Yang bedanya tuh sebenarnya ini saya bandingin side to side ya. Biasanya kalau work from office itu kan meetingnya tetap buka itu ya kita bisa lihat orangnya, kita bisa lebih akrab gitu kan ya. Terus apalagi kalau rekan kerja atau teman kita ngampus itu memang sahabat kita gitu kan. Nah, tapi kalau work from home biasanya meetingnya virtual, lewat Google Meet, Zoom atau apapun lah medianya gitu. Yang sebenarnya kita walaupun secara visual dekat gitu, kita sama mata sama layar, tapi secara fisik jauh gitu. Nah dampaknya apa sih sebenarnya gitu? Dampaknya nanti kita bahas kalau misalnya ada yang kita inginkan dari mereka gitu, misalnya ekspresi, ketawanya mereka itu kan biasanya kalau virtual itu delay dalam atau kadang connect gitu kan. Itulah yang ada yang hilangnya gitu. Nah, disesuaikan ya kalau misalnya dulu meeting tatap muka, apa sih harus kita siapin? Kita siapin ruang meeting, kita siapin kelas, kita kumpul di suatu tempat gitu untuk tatap muka. Kalau sekarang virtual, ya nggak bisa jadinya gitu. Kita harus siapin room, tapi roomnya room virtual, terus atau kita siapin linknya untuk saling ketemu di satu tempat itu gitu. Intinya kita harus menyesuaikan sih, tapi dengan catatan walaupun tidak bertemu secara fisik, tapi makanya tidak berkurang gitu. Walaupun ya kita tahu sendiri lah di mana-mana kalau di depan kamera itu kan suka beda ya sama aslinya. Terus yang kedua tentang problem solving. Kalau saya di tempat kerja sekarang itu agak gayanya mengadaptasi para dokter lah. Jadi kalau dokter kan biasanya misalnya teman-teman ada sakit di klinik atau itu ketika ke dokter tuh ditanya keluhannya apa kan?
ataupun apa yang mau diceritain gitu, yang sakit sebagaimana gitu. Nah, saya di tempat kerja sekarang itu sebagai sistem analis itu biasanya menerima curhatan, gitu, menerima curhatan atau menerima macam detail sakit dari teman-teman user, dari profesi sendiri gitu, cerita bahwa kira-kira mana nih kalau ada problem ini solusinya kayak gimana. Biasanya saya tuh suka punya kertas gitu, kertas recycle gitu, jadi kayak bikin resep jadinya. Misalnya nih ada flow yang ingin di otomasi atau pengen di efisien apa ditingkatkan efisiensinya, itu biasanya nggambar secara pakai kertas. Nah, itu di resep yang saya kasih ke teman-teman yang lain, biasanya ke developer. Biar apa? Biar dia tahu acuan kerjanya seperti apa, terus juga punya rasa emosionalnya. Jadi ini ada hadiah lah, oleh-oleh gitu. Cuman sekarang nggak bisa. Nah, ketika work from home atau tidak bertemu secara fisik, itu nggak bisa tuh. Pakai itu nggak ada maknanya, kadang suka ngeblur atau segala macam. Ya sekarang solusinya paling messenger, pakai WhatsApp atau pakai mail lain yang WhatsApp gitu kan. Alhamdulillah kan kalau lewat WhatsApp itu kadang suka miskom gitu kan, karena di komanya nggak sesuai atau misalnya kesannya jadi marah-marah. Kalau misalnya ketemu kan kita bisa tahu nih dia lagi seperti apa, harusnya kayak gimana. Yang terakhir ini yang paling khas dari sesuatu yang virtual dan kondisi nyata. Jadi kalau kita ketemu fisik itu kita bisa lihat ekspresi asli dari orang yang kita ajak bicara atau orang yang sedang kita ajak diskusi. Contoh nih, kalau misalnya lagi ketemu kumpul sama teman atau lagi kerja, kalau udah serius banget kan bisa kita ice breaking ya, agak santai dulu, kasih joke dikit. Itu nanti kita bisa lihat tuh, misalnya di ruang meeting ada 10 orang, wah kayaknya udah pada tegang nih gitu. Ya udah kasih joke dikit lah. Nanti kita kelihatan tuh, oh mana yang udah lebih rileks sekarang, terus mana yang ketawa, mana yang ketawanya palsu gitu, yang fake gitu kan. Kita bisa lihat. Tapi kalau lewat virtual ya kita paling bisa modal stiker atau emoticon gitu. Itu pun sebenarnya malah jadi aneh gitu. Masa saya lagi bercanda tiba-tiba tak jempol gitu kan. Ya apa gitu. Nggak terwakilkan. Ini sebenarnya lebih ke arah yang ketiga sebenarnya. Kalau kita nggak ketemu secara tatap muka, sama kalau kerjanya lebih suka itu ngumpul, ketemu, walaupun nggak banyak orangnya, cuma bertiga, berempat, tapi seru gitu. Karena ada ikatan emosional lah antara satu sama lain, baik yang kenal atau nggak kenal. Nah, itu kira-kira secara umum adjustment yang saya lakukan. Jadi kayak misalnya yang tadinya harus penjadwalan meeting secara tatap muka, ngumpulin orang gitu. Sekarang ya meetingnya virtual, janjian, jadi sebar lewat email gitu kan. Lewat email dengan beserta room linknya kemana gitu kan. Terus problem solvingnya sekarang ya berarti memaksimalkan sebaik mungkin pakai messenger gitu, entah pakai teks atau pakai voice note atau pakai rekaman video gitu, ngapain lah. Nah ini kita harusnya sebagai orang-orang yang di IT dan juga yang berkolaborasi dengan IT atau mahasiswa IT itu udah biasa kayak gitu, udah biasa nggak ketemu, udah biasa nggak tetap muka. Nah, yang mungkin teman-teman yang lain, kenalan-kenalan kita atau pasti kolega-kolega kita itu nggak biasa dengan hal ini gitu. Ya, mungkin kita yang jadi karena petik kesempatan lah jadi influencer lah intinya gitu. Dan yang terakhir lebih ke arah ekspresi. Jadi ya ada hal yang kehilangan, masalah kita nangkep ekspresi dia happy apa tidak dengan kita gitu dan lainnya. Itu tentang adjustment, penyesuaian. Tadi yang pertama tentang investasi hasil kerja gitu. Nah, terus ini lebih ke arah keunggulan kita nih, kalau misalnya di tentang IT itu sebenarnya apa sih gitu keunggulan kita gitu, makanya kita masih bisa bertahan gitu kan, masih bisa menghasilkan sesuatu, masih bisa bikin hasil karya gitu. Karena sebenarnya kita tuh ada setidaknya ada dua, sebenarnya banyak sih kalau misalnya lihat dari jurnal psikologi atau jurnal IT itu kita tuh sebenarnya punya advantage di sosial itu agak lebih banyak. Cuman di sini kita klasifikasi jadi dua deh, dari cara kita berpikir dan cara kita menangkap fenomena. Yang pertama tentang brain based. Jadi sebenarnya kita itu kerja tuh nggak harus di lapangan sebenarnya. Kita tuh sebenarnya dengan cukup duduk depan
perangkat yang terhubung ke internet ataupun perangkat yang ada listriknya, yang bisa ada tempat kita bikin sesuatu, itu kita bisa kasih solusi gitu. Jadi kita bisa ngasih solusi, kita bisa ngasih nasihat, kita bisa mengefisiensikan sesuatu, kita bisa ngolah data gitu, tanpa harus kita ke lapangan. Nah itu advantage pertama gitu, karena dari zaman kuliah kita kan udah diajarin ya, kayak misalnya hal di dunia ini kan sebetulnya abstraksi gitu, abstrak banget gitu, yaitu kita sebenarnya itu jadi nyata walaupun bentuknya nggak bisa kita pegang, itu software segala macam gitu ya. Nah jadi kita udah terbiasa untuk bikin sebuah niat, kita bisa sebuah solusi, terus kita sudah terbiasa untuk ngerjainnya seminim mungkin tenaga gitu. Jadi karena kita based on apa yang ada di pikiran kita gitu, brain based lah. Karena kan biasanya ya, nggak tahu nih koreknya if I'm wrong gitu. Orang-orang malas orangnya gitu. Jadi dikit-dikit nantilah mager gitu. Biarinlah itu lagi loading gitu. Jadi emang biasanya itu malas, makanya orang IT mungkin salah satu ilmuwan yang bisa diandelin untuk memaksimalkan atau mengefisiensikan proses bisnis. Karena biasanya malas gitu ya kan. Pernah ada yang mungkin pernah lihat ini di apa namanya di Bill Gates ya, tadi di mana gitu. Bill Gates tuh prefer katanya mencari orang-orang yang malas gitu buat mengerjakan kerjaan karena cepat katanya gitu. Ya mungkin kita juga gitu kan, karena kita mager, kita dapat malas bukan berarti bodoh ya. Jadi kita cocok lah buat mengefisiensikan proses bisnis. Selanjutnya adaptif ini bahasa simpelnya banyak halnya gitu, kayak ketemu ini itu dari apa lagi, ketemu ini ada alternatifnya gitu. Jadi anak-anak IT atau yang berkolaborasi dengan IT itu sebenarnya nggak akan mungkin nggak keren, selalu keren dia karena banyak halnya gitu. Karena anaknya terlatih untuk banyak berpikir, cari solusi, terus juga terbiasa mager, jadinya dia banyak akalnya gitu, cari akalnya. Kalau misalnya kondisi sekarang agak sulit, pasti ada akalnya gitu. Dan tetap deliver sesuai yang diharapkan. Itu kira-kira gambaran tentang si keunggulan kita lah kalau misalnya sebagai insan IT lah. Gitu. Nah, mungkin yang terakhir, saya ingetan film Disney itu waktu itu tahun 2007 udah lama banget. Kalau mungkin teman-teman sempat nonton itu ada plot cerita yang tentang dia tuh keep moving forward aja terus gitu ngomongnya gitu. Jadi intinya kita tuh memang lah di zaman sekarang banyak keterbatasan, terus juga ada yang bikin kita kecewa, tapi ya yang kita harus pikirin karena kita mau sukses, sekarang adalah kesempatannya, kita tetap lihat ke depan gitu, bikin opportunity baru, apalagi yang pebisnis tuh. Biasanya kalau pebisnis itu mikirnya ini out of the box, jadi bikin solusi baru. Lagi kayak gini apa nih kira-kira peluang yang kita bisa manfaatin, cuan lagi sebenarnya. Dan itu bagus sebenarnya karena kan sebenarnya apa yang kita dapetin itu rezeki segala macam kan seberapa banyak peran yang kita buka kan. Nah biasanya pebisnis itu cari akal, selain perannya dibuka banyak, akhirnya keluarnya deras gitu. Nah jadi kalau dari apa sih istilahnya apa ya, lainnya si movie ini, si film ini, ya intinya kondisi sekarang tuh kita nggak bisa lihat ke belakang gitu, kita tetap harus move on gitu. Kalau misalnya kondisi yang lalu, enak ya zaman dulu segala gampang gitu, ketemu gampang, nongkrong gampang, nggak dibatasi jam waktu gitu kan. Sekarang mobil sampai jam sekian, dulu masih bisa begadang di tempat luar gitu kan sama teman-teman, sekarang udah bisa. Ya sekarang tetap harus lihat ke depan sih, mungkin ke depan dengan kondisi yang nanti ada adaptasi kebiasaan baru, nggak mungkin kita berpandangan membandingkan ke masa lalu sih. Sekarang kesempatannya untuk membuka jalan baru, cara bekerja yang baru, cara belajar yang baru, terus juga belajar hal baru yang mungkin kemarin nggak sempat karena sekarang banyak rebahan, yang jadinya ada kesempatan buat explore lebih lanjut, minimal beresin kamar misalnya gitu. Terus juga tetap ini aja curious gitu, karena kalau kita udah nggak ada motivasi, nggak ada curiosity, kita nanti akan berkembang gitu. Nah, kalau dari saya sih kira-kira gitu sharing-sharing singkatnya.
Kalau misalnya dari teman-teman nanti, ini ada kata moderatornya mau ada kayak pertanyaan gitu atau segala macam, ya saya open sih buat diskusi gitu. Di sharing is sharing lah. Gitu teman-teman. Terima kasih. Oke, makasih Farizan untuk sharingnya tentang ya suka duka bekerja selama PSBB kemarin ya, WFH, WFO. Banyak dapat WFH-nya atau WFO-nya nih, Farizan? Banyaknya dapatnya WFO karena sekarang di tempat kerja lagi ada testing sistem gitu, jadi tanda petik terpaksa untuk ke kantor buat teman-teman yang lain. Itulah tanggung jawab sih sebenarnya, tanggung jawab. Iya. Oke. Diingetin lagi ya untuk teman-teman yang mau nanya nih, boleh tanya langsungnya di philoid.id/room. Di situ ntar ada Valley Talk. Di situ kamu bisa nanya untuk diskusi hari ini, bisa tanya tentang gimana sih kerja sebagai orang IT di perbankan, terus suka dukanya apa gitu, terus kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk bisa masuk sebagai orang IT di bank gitu. Bisa langsung masuk aja ke Philoid ID room-nya di situ. Register dulu ya untuk bisa masuk gitu. Oke. Langsung aja kita mau masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama nih, apa bekerja di bank lebih aman dan tidak terdampak krisis apabila dibandingkan di perusahaan lain? Ini dari Ricky Renha. Oke, langsung jawab ya, satu ya? Silakan, boleh. Oke. Jadi tadi pertanyaannya, bekerja di bank apakah lebih aman dan tidak terdampak krisis gitu kan? Nah, kita bisa lihat, ini saya sekarang jawabnya ada dari sudut pandang, dua sudut pandang. Sebagai orang IT dan sebagai orang bank gitu ya. Kalau sebagai orang IT, sebenarnya aman itu, ini aman itu bukan fisik ya, maksudnya secara karir, secara pekerjaan itu cenderung lebih aman. Kenapa? Karena kita dibutuhkan gitu. Maksudnya kita tuh yang masih bisa, tanda petik ya, kalau di korporasi itu masih bisa dimanfaatkan maksimal mungkin untuk bekerja tanpa harus ke kantor. Aman. Jadi maksudnya posisi pekerjaan kita tidak terancam gitu kan. Maksudnya bedanya sama yang harus ke lapangan. Kalau ke lapangan kan dia nggak bisa perform ketemu klien, ketemu calon nasabah atau calon nasabah apa ya calon prospekan segala macam. Itu agak sulit tuh. Itu kalau dari sudut pandang sebagai orang IT di bank. Nah, karena kita kan harus tetap jaga jaringan, kita harus tetap jaga sistemnya tetap berjalan, gitu kan. Itu dari sudut pandang IT. Tapi kalau untuk sudut pandang bank, sebenarnya ini lebih ke arah kekuatan dan ketahanan si bank itu sendiri. Jadi kalau banknya termanage dengan baik, sebenarnya aman. Kenapa? Karena ekonomi itu kan si uang itu beredar tuh, berputar. Ada yang sifatnya uang kartal sama uang viral, ataupun yang sekarang ada electronic money, itu kan sebenarnya muter di perbankan gitu. Jadi orang bank itu memang bisa bekerja dengan baik dan relatif aman sebenarnya. Karena yang pertama, secara ekonomi tetap harus berkembang, walaupun tetap harus bergerak, walaupun pertumbuhannya sulit. Terus juga secara flow, alur keluar masuk transaksi itu harus tetap terjaga. Kayak ginilah gampangnya. Teman-teman di masa kayak gini kan mungkin pernah dapat SMS atau email dari salah satu bank itu, dia malah lagi kayak gini, dia rilis baru, dia rilis update aplikasi versi baru. Artinya sebenarnya dari sudut pandang IT aman dong. Kalau yang sebagai in-house development aman, berarti dia harus tetap bekerja. Jadi secara pekerjaan tidak terancam, tanda petik ya. Terus yang kedua, secara perbankan sendiri itu malah kita di-encourage untuk untuk melakukan transaksi secara online. Artinya ini peluang yang dia baca bahwa ini sebenarnya bisa mengurangi risiko. Kalau uang kertas itu kan ada risiko basah, sobek, segala macam. Tapi kalau misalnya uangnya udah online, cash to society ini, itu kan bisa lebih aman. Nah, itulah kira-kira gambarannya kayak gitulah. Terdampak krisis itu dari sisi manajemennya itu sendiri. Gitu. Oke. Mudah-mudahan kejawab ya. Kebetulan juga saya ex-bankers nih, jadi ya mungkin bisa ngebantu ngejawab juga. Cuman bedanya kalau Farizan ini IT, saya ini marketing dulunya gitu. Tapi bisa dibilang sih kalau aman nggak aman sebagai seorang karyawan,
sebenarnya bisa dibilang kata Pak Rizal sih benar aman, kecuali yang masih masa probation kayak gitu. Kenapa masa probation kayak gitu? Mungkin marketing di target tapi kondisinya bisa jualan, ya itu mungkin bisa di-cut kayak gitu. Dan untuk mungkin kalau bagian back office kayak gitu tetap bertahan karena masih bisnis as usual ya. Perbankan itu bukan dalam industri yang harus berhenti, nggak boleh aktivitas sama sekali. Gitu sih. Semoga ini untuk bisa menjawab ya pertanyaan dari Ricky Rehab ini. Tapi kalau ini pertanyaan dari saya nih, kalau waktu itu saya jadi marketing tuh target pas PSBB itu sempat diturunin gitu. Kenapa ya? Karena emang nggak bisa jualan, orang-orang uangnya pada ditahan semua gitu. Dan saya berhenti dari perbankan juga bukan karena emang saya di-cut, tapi karena emang mengundurkan diri gitu, mau fokus mengembangkan Filoit ini. Kalau di bagian IT itu gimana? Apakah targetnya tetap atau juga mengalami pengurangan, atau malah ini kesempatan untuk IT-nya maju, jadi ditambahin nih targetnya gitu? Gimana? Mungkin saya bisa jawabnya di tempat saya kerja aja ya. Kalau di tempat lain saya mungkin offside kalau misalnya ngejawab. Cuma Ya, kalau di beda-beda. tempat saya sekarang itu kalau dari sisi kelonggaran target itu nggak ada, sama aja gitu. Bahkan ini kalau saya pribadi ya, ini sekarang kan lagi testing. Ini misalnya ya, ideal testing itu hasil misalnya 3 bulan. Saya malah bikin ini lebih cepat. Saya pengen tahu nih, dengan lebih cepat apakah orang bakal jadi lebih giat untuk mengerjakan testingnya apa enggak gitu. Ini sebenarnya challenge juga. Nah, kita nggak tahu nih resultnya nanti ketika beres testing apakah lebih baik apa enggak. Yang pasti dari target untuk ukuran KPI itu nggak ada yang di-adjust, sama aja gitu. Project-project yang di-request masih tetap ada, malah nggak ada yang digugurkan karena ada kayak gini, malah gergetak semua. Kayak tadi mungkin saya jadinya tertarik nih sama Peter ya. Peter kan lu marketing. Nah, di tempat saya sekarang itu lagi ngembangin tuh gimana caranya nggak harus tatap muka gitu. Kalau di CCB pusatnya yang di China itu, mereka itu kan sebenarnya nasabah itu nggak harus kita temui. Malah nasabahnya itu yang mengunjungi si situs banknya untuk nge-file gitu. Nah, jadi tugasnya marketing nanti pada akhirnya adalah memastikan bahwa program-program itu deliver, orang-orangnya terinformasi gitu. Kalau lagi ada potong bunga nih misalnya gitu, lagi ada potong biaya admin misalnya gitu. Marketingnya bertugas itu karena seperti biasa website atau tekstual itu kan kadang suka banyak miss-nya ya. Gitu sih kira-kira. Iya. Oke, lanjut ya pertanyaan di Filoit Room ini. Untuk teman-teman yang lain, kalau misalnya mau tanya, aduh susah untuk dituliskan dengan kata-kata, komen dulu aja. Ntar kita kasih kesempatan untuk nanya langsung dengan Pak Rizan ini. Pertanyaan selanjutnya, ini mungkin agak kerahasiaan Bang, tapi entah bisa jawab atau enggak ya, dari Foni. Strategi apa yang Bang, khususnya CCB lakukan dalam menghadapi krisis ini? Apakah krisis ini mempengaruhi dunia perbankan? Silakan. Oke. Kebetulan tadi siang bahas tentang ini, tapi nggak semua sektor segmen banknya yang dibahas. Jadi gini sebenarnya, dari semua kan ini saya coba cerita sedikit ya tentang bank gitu. Jadi bank itu intinya ada funding, lending, sama service lah. Jadi funding itu menghimpun dana lah ya. Teman-teman nih ada punya deposito, punya tabungan, atau ada giro. Terus kalau lending itu kredit ya, misalnya kredit mobil, kredit rumah, kredit usaha gitu kan ya. Nah, intinya sama service itu kayak internet banking, kayak mobile banking dan lain-lain lah ya. Nah, strateginya apa nih di sini nih? Yang pasti mungkin saya bakal mention satu hal aja yang seru karena kemarin sempat bahas agak panjang. CCB itu punya hashtag kemarin tuh yang rilis itu 2020 tetap jualan. Tetap jualan itu ini bahasa simpelnya untuk teman-teman marketing and sales itu tetap semangat buat jualan. Nah, strateginya gimana sih sebenarnya? Sebenarnya gini, dari pemerintah itu sebenarnya ada kebijakan umum
umum ya. Jadi balik lagi ke banknya untuk kebijakan seperti apa yang membuat nasabah atau masyarakat itu tidak terlalu khawatir. Tapi kembali lagi risikonya harus diukur oleh bank. Nah, strateginya apa sebenarnya? Kalau dari segi sendiri itu penyesuaian produk. Kalau misalnya KPR nih, misalnya rumah gitu ya, pembelian rumah. Penyesuaian produknya misalnya dengan developer rumah yang rekanan, itu nanti ada kelonggaran. Kelonggarannya apa? Oh, dari sisi administrasi. Yang semula misalnya administrasinya lebih ribet, sekarang kita simplifikasi. Ini juga sebagai investasi, di kemudian hari nanti bakal simpel juga. Itu dari sisi administrasi. Kemudian dari sisi perhitungan, mungkin teman-teman yang di bank atau mungkin Peter juga tahu ada istilah grace period, ada istilahnya restruktur. Nah, gitu. Jadi dari sisi kreditnya itu nanti ada adjustment. Ya, kalau misalnya apakah krisis ini mempengaruhi dunia perbankan? Ya, tentu. Ada positif negatifnya. Mungkin kalau misalnya dari segi positif, oh artinya perbankan itu memang harus memaksimalkan teknologi nih untuk ke depannya. Ya, jadi ini peluang nih, karena kalian semua di rumah, karena kalian semua nggak bisa keluar, buka rekening lewat online. Iya kan? Enak kan? Jadinya lebih cepat gitu kan? Nggak harus ditanya, Bapak kerja di mana sekarang? Bapak tinggalnya di mana? Input sendiri. Gitu kan? Jadi gampang kan? Nah, itu dari sisi operationnya lah. Nah, terus krisis yang negatifnya apa nih? Yang negatif sebenarnya gini, kan perbankan itu sebenarnya pengelolaan uang kan? Keluar masuk dan penyaluran dana sebenarnya. Krisisnya apa ya? Kalau misalnya perbankan itu, apalagi kayak PT itu kan sebenarnya cari profit sebenarnya. Nah, dari cari profit dengan adanya restruktur atau adanya penyesuaian bunga segala macam, apalagi kondisi ekonomi lagi agak berantakan gitu sekarang, pasti ada hitungan yang harus dihitung ulang dari segi profitnya, dari sisi proyeksinya, dari sisi rangka kreditnya, itu pasti harus dihitung ulang. Ya, bukan berarti jadi buruk, karena sebenarnya gini, harusnya menurut saya ya, dengan kondisi seperti ini, tingkat kepercayaan diri terhadap bank itu harus naik. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak nyimpen harta kita di tempat yang tanda petik lebih aman, itu kita deg-degan sebenarnya gitu. Betul. Karena misalnya kita nyimpen banyak cash gitu ya, kayak misalnya dulu nih, saya pernah sempat ketemu kondisi waktu pertama awal-awal PSBB. Waktu awal-awal PSBB itu orang tuh sering ke ATM ngambilin duit, dan ngambil duit itu nggak sedikit. Kalau ada pecahan 100.000 udah agak tebal tuh. Ya, anggaplah 1 juta gitu. Saya mikir buat apa sih? Emang ATM tutup? Enggak kan? Gitu. Ya mungkin beberapa cabang ditutup, tapi ATM tetap nyala. Ada ATM di cabangnya, ada di Alfamart, Indomaret gitu ya. Tapi orang tuh udah khawatir gitu. Padahal sebenarnya dengan dia cash-nya dirubah jadi fisik, itu tuh biasanya ya kalau orang tuh ya lebih gatal buat jajan, lebih mudah tercecer gitu. Sebenarnya mendingan simpan aja, nggak akan kemana-mana gitu. Itu sih kalau dari sudut pandang saya. Terdampak iya, terus positifnya ada, negatifnya ada, ya tinggal kita mandang ini di kemudian hari, bisa nggak kita survive, terus kita bisa membuktikan kalau industri ini sebenarnya memang penyokong ekonomi, gitu sih. Ya. Tapi kalau untuk yang tadi kasus untuk narik-narikin uang dari ATM itu mungkin takut ya, kondisi kayak gini tuh mirip kayak tahun 98, orang-orang ngeras bank, jadi diambilin uangnya, takutnya banknya bangkrut, punya deposito 10M nggak bisa ditarik kayak gitu kan. Ya, padahal tabungannya cuma 3 juta gitu. Tapi takut nggak bisa tarik, nggak ada duit lagi gitu. gitu. Menarik ya dunia perbankan ini. Tapi saya juga mau nanya nih, Mas Farizan dari Gilang Ramadan, pertanyaannya mengatakan sebagai analis harus mengetahui pain yang ada. Saya boleh bertanya nggak, fitur pada program bank apa saja yang menjadi fokus pain saat ini, baik di sisi BIM atau mungkin perbankan secara general? Oke, ini si pertanyaannya ini ya, ada di room yang Teletalk ya? Apa di mana? Apa? Oh, ini fokus pain. Oh, ini ya? Iya, pain. Oh, itu sebagai analis harus mengetahui pain yang ada. Saya bertanya enggak, fitur pada program apa yang saja menjadi fokus pain pada saat ini, baik di CB atau mungkin perbankan secara general. Mungkin saya jawabnya general dan CB. Jadi nih, pain-nya itu sebenarnya, jadi gini, teman-teman mungkin sebuah sedikit seri tentang software engineer ya. Jadi bikin software itu bisa kita klasifikasiin jadi 2. Kita bisa bikin obat atau kita bisa bikin vitamin.
kalau vitamin itu gampangnya gini, teman-teman mungkin yang pakai smartwatch itu ada fitur buat detak jantung atau ngukur berapa kali langkah itu vitamin. Karena kenapa nggak ada itu pun tetap bisa hidup atau tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya suplemen gitu. Ada lagi yang pain. Pain itu yang sifatnya tuh kalau nggak ada itu kita susah. Gitu. Contoh nih, kita cuman punya kalau di bank kita cuman punya kartu debit buat nyolok ke ATM. ATM-nya nggak pada buka, misalnya. ATM-nya lagi pada jaringan yang kacau gitu. Tapi ternyata masih bisa jalan lewat apa sih namanya? Internet banking. Nah, itu salah satu untuk mengobati pain-nya, karena orang ketika nggak bisa transaksi, berarti kan ekonomi nggak jalan tuh. Nah, itu pain. Kalau itu nggak ada, susah tuh jadinya. Terus kalau pain apa yang secara general di perbankan itu sebenarnya administrasi sih sebenarnya. Jadi kita itu sedihnya kita tuh kalau mau ada buka rekening, kita mau punya pinjaman, itu tuh banyak banget yang harus kita kolek. KTP di fotokopi. Kalau sekarang beberapa bank itu maksudnya di sini itu udah baca pakai KTP scanner, nggak usah di copy lah, kan jadi paperless. Administrasi kok, KTP, kartu keluarga, slip gaji, segala macam itu tuh sebenarnya pain. Kenapa? Karena orang yang ngumpulinnya aja malas, orang pemiliknya aja malas untuk nyari itu. Kadang, aduh kartu keluarga di mana ya gitu kan? Aduh KTP di dompet lagi nggak ada kemana gitu kan? Itu salah satu pain-nya yang kita pengen solusikan adalah gimana sih caranya tanpa harus ada administrasi kayak gitu, tapi secara peraturan perbankan di regulator itu terlaksana. Jadi mungkin kita juga tahu ya, kayak misalnya apa sih alasannya kita ditanya tinggal di mana, sama orang tua apa enggak, ya, KYC di mana KYC lah ya, know your customer. Jadi bisa nggak sih itu diringkas gitu, disimplifikasi. Sebenarnya kan gini, kenapa administrasi banyak itu kalau kata generasi lama, karena gini, saya nggak yakin sama orang yang saya ajak bicara atau sama orang yang saya ajak kerjasama. Berarti trust levelnya emang rendah. Makanya dia nyumbang segala macam tuh. Yang nggak penting aja diminta gitu kan. Nah, untuk sekarang itu yang diobati pain-nya sebenarnya kita analisis ulang. Nah, saya dan sama tim itu menganalisis nih, sebenarnya mana sih yang sudah terwakili, mana sih yang sudah bisa menjadi simpel. Contoh gini teman-teman, kalau teman-teman punya KTP, itu kan ada digitnya ya, nomor KTP. Itu kan udah mewakili kota, tanggal lahir. Nah itu. Nah, kita tuh ngembangin sistem yang kalau udah baca kodenya, ya udah langsung aja masuk kecamatan, kelurahan, segala macam, nggak harus diinput lagi ketik gitu. Itu pain. Ketika nasabahnya dikit, cuma 3-10, ya easy gitu. Tapi kalau nasabahnya ribuan, puluhan ribu, jutaan, itu ketik manual nggak mungkin lah kalau itu pain. Gitu, jadi kayak gini lah, kalau pain itu kita akutin badan kita lah. Kalau kita cuma dicubit sedikit, ya mungkin ya udah sakit gitu. Tapi kalau kita dicubit sama 100 orang, wow itu bukan sakit lagi, mungkin masuk ICU. Gitu. Gitu kira-kira. Itu yang ada di perbankan secara umum gitulah. Bicara administrasi, terus service level agreement, saya beberapa cepat dana masuk, beberapa mudah kita transfer ke bank lain, itu sih secara umum ya. Sama semua bank hampir sama. Iya. Oke, terus ada pertanyaan dari saya juga sih. Kan kalau di sini kan Pak Rizal kan posisinya itu IT System Analyst. Nah, di CCB atau di perbankan pada umumnya tuh IT posisinya apa aja? Dan kira-kira skill apa yang harus dimiliki untuk masuk sebagai seorang mungkin IT System Analyst atau IT di perbankan gitu. Oke, ini menarik karena gini sebenarnya teman-teman, mungkin kesempatan ya. Jadi mohon izin untuk bicara. Jadi sebenarnya di CCB ini sebenarnya lagi mencari tambahan manpower sebenarnya untuk IT. Kesempatan ya. Ini tim sponsor udah ya segitu aja, takutnya saya dikomplain. Jadi kita lagi butuh orang. Jadi yang tadi mungkin jawab pertanyaan apakah ini terdampak, malah kita nyari loh. Gitu. Nah intinya gitu. Nah cuman posisi apa aja sih yang dibuka? Gini sebenarnya teman-teman. Saya mau cerita tentang hal positif dan hal negatif. Hal negatif dulu aja lah ya. Hal negatif itu sebenarnya orang IT itu nggak usah dipertimbangkan ya. Di umum itu masih nggak sedia harga itu teman-teman.
mereka tuh taunya orang IT itu bisa segala macam, benerin komputer, benerin printer, install driver, segala macam gitu. Nah, Bisa, padahal ya? kita punya spesialisasi kan. Iya, sudah bisa gitu kayak AC mati gitu kan. Kenapa nih? Gitu? Apa sih gitu? Dulu masih kayak gitu orang komputer lah kalau Iya. zaman dulu. Nah, iya kan? Nah, Iya, sekarang iya. kalau di perbankan itu biasanya ada apa aja. Nah, sekarang ini balik lagi ke skala banknya. Kalau skala banknya kecil, kan bank itu ada kelas-kelasnya ya, nanti teman-teman bisa Sorry, googling. CCB itu buku berapa? CCB buku berapa? CCB itu OTW buku 3 katanya. Oke. Ya udah, ini kan udah ada di media udah pada naik ya kabarnya. Nah, jadi nanti kelas-kelas bank itu sebenarnya menentukan tuh komposisi pemainnya tuh kayak gimana di si perusahaan. Contoh nih kalau skala banknya kecil, itu biasanya dia kalau bikin software itu cari vendor. Gitu, biasanya ada vendor-vendor bank lah. Udah inilah pemainnya udah tahu lah siapa misalnya gitu kan. Kalau skala menengah itu dia hybrid, sebagian di develop sendiri, sebagian lagi pakai vendor. Kalau skala bank besar itu udah develop in-house sendiri, kayak yang di CCB pusat itu semuanya udah ngerjain sendiri. Jadi bahkan ya teman-teman ya, mungkin saya penting aja. Di sana tuh saking banyaknya orang IT, ribuan yang di CCB Cina itu, mungkin dia ngerjain satu orang atau ngerjain satu function. Kebayang nggak kayak gimana chaosnya itu? Kalau kita kerjain tugas kelompok aja di kuliah, cuma bertiga, itu pas nomor digitnya aja berantakan ya. Tapi mereka bisa gitu. Jadi intinya secara culture mereka udah siap, secara orang-orangnya capable gitu. Terus untuk posisinya apa nih? Yang pasti software developer sih. Nah, software developer itu lebih ke arah ya kita ngembangin software. Tapi gini catatan teman-teman, yang membedakan orang bekerja secara profesional dan enggak itu dari sisi cara dia berpikir. Mungkin teman-teman pernah dengar apa bedanya coder sama programmer ya? Gitu. Kadang kan suka jadi bias ya. Coder itu sebenarnya menurut saya itu doer, orang yang ngerjain aja tanpa mikir. Jadi dia bikin script aja gitu. Dia nggak tahu tuh emang ini script bakal ngapain sih, gitu kan? Nah, beda lagi sama programmer. Kalau programmer itu analytical thinking jalan. Dia mikir nih, oh ada fungsi transfer uang misalnya gitu kan. Transfer uang ini apa sih? Oh, ada orangnya yang transfer, berarti ada rekening pengirim. Oh, ada rekening penerima. Oh, ada lewat jalur apa channelnya gitu kan? Lewat apa? ATM kah? Internet banking kah? Nah, itu programmer tuh dia mikir tuh. Kalau ada error gimana, kapan dia mundurin balik di reverse balik duitnya gitu kan, nggak hilang uangnya gitu kan? Itu programmer tuh kayak gitu. Ada lagi mungkin di beberapa bank, ini bukan di ICB itu ada knowledge and portfolio IT management. Jadi dia tuh kerjanya orang IT ini dia tuh ngumpulin knowledge tentang IT gitu di perbankan. Jadi misalnya nih knowledge tentang kaidahnya bikin antar muka di teller di depan komputer teller. Nanti dia bikin tuh mendokumentasikan itu. Seunik itu gitu sebenarnya pekerjaan kita tuh, karena kita tuh sebenarnya fleksibel, nggak cuma sekedar bikin software gitu. Ada juga yang bikin dokumentasi teknis, mendokumentasikan bikin user guide, itu juga harus dikerjain gitu. Ada yang bikin business requirement dokumen, kan kadang gini, kita ketemu sama orang CS itu kan curhat biasanya ke kita ya, mas, ininya mas, kok kayak gini bisa nggak sih dibantu biar kita lebih cepat inputnya gitu kan. Nah itu kan ada orang yang nangkep, itu biasanya tuh saya tuh nangkep tuh ke user, nanti saya terjemahin ke teman-teman programmer biar bahasanya lebih friendly gitu. Kadang kan tahu sendiri ya, orang tuh kadang curhat itu cuma sekedar keinginan bukan kebutuhan. Pengennya gini, pengennya gitu, kayak tombol kekecilan, enggak deh, kayaknya itu udah gede kali gitu kan. Itu cuma keinginan dia doang gitu. Nah, kita bisa pisahin tuh, kayak gitu intinya. Ya sampai ke level yang eksekutif. Kalau di IT kan sampai ke, kalau di tempat saya kerja itu sampai level divisi, kepala divisi. Kepala divisi kan levelnya pasti strategik ya. Jadi nggak ngemikirin lagi gimana cara bikin function, gimana caranya nge-git, tapi dia mikirin gimana caranya pemeliharaan software, gimana caranya dia manage keuangan pos-pos di divisinya, gitu sih. Kurang lebih gitulah. Ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi nih, kayaknya kita masih ada 1-2 pertanyaan lagi sebelum jam 5 dari Fabasel. Kalau berbicara kultur di pergerakan industri atau perusahaan yang
tidak mau harus cepat saat krisis ini, bagaimana kultur pekerjaan di perbankan. Saya takutnya masih identik dengan orang-orang dengan berpemikiran lama untuk anak muda seperti saya. Kultur pekerjaan di perbankan, terus bagaimana pergerakan industri gitu ya. Gini, kalau untuk tahun 2020 sebenarnya generasi yang agak rewel dan maksudnya gini, kuno lah ya kalau bahasa anak zaman sekarang tuh ya, itu udah sedikit kok sebenarnya. Sekarang tuh sebenarnya kesempatan untuk inovasi sih sebenarnya. Jadi gimana tentang pergerakan industrinya gitu ya, yang sebenarnya sekarang tuh digital itu harusnya lagi naik. Gini, saya coba lurusin ya. Statementnya gini, harusnya industri digital itu naik, harusnya, tapi di Indonesia mungkin nggak kelihatan. Kenapa? Karena mindset orangnya itu yang nggak berani. Karena kalau bisnis atau yang skalanya emang mau cari cuan, itu kan risikonya yang harus diambil. Kayak misalnya nih, Peter nih, saya risk karena saya mau ngembangin Deloitte. Kenapa? Ini kebukti kan, ini naik kan. Ada activity-nya yang berjalan, dijaga panasnya lah kalau di bisnis tuh. Nah, kalau di Indonesia nggak keras, karena orang nggak berani. Mungkin orang lebih nyaman rebahan dibanding berinovasi. Kayaknya gitu sih ya, gitu. Kalau misalnya pemikiran lama sama anak muda, enggak sih. Kalau yang saya rasain, sekarang itu lebih open dengan catatan gini. Mungkin anak muda itu banyak maunya. Intinya gitu dulu. Banyak maunya, nggak tahu caranya. Kebayang nggak? Jadi, anak muda itu bergetan, nafsuan lah gitu kan, segala banyak mau, tapi dia nggak tahu caranya. Nah sebenarnya yang bagus itu adalah ketika banyak mau, didiskusiin, diobrolin. Nanti yang sifatnya memang dia punya kewenangan, yang mungkin lebih tua atau lebih senior, dia nangkep, oh maksud kamu ini ya gitu. Kalau kamu pengen kayak gini, caranya kayak gini, cuma ini susah, kamu mau nggak ngelanjutin? Anak muda sekarang itu harusnya bilang, oke Pak, siap, kasih saya waktu, sekian hari, sekian bulan untuk melaksanain itu yang keren. Sebenarnya gitu, daripada kita sebenarnya resisten terhadap orang-orang tua, kayak udahlah nggak enak ngobrol sama dia, kuno ya. Kalau kayak gitu ya sebenarnya yang salah kita dulu, karena kita punya inisiatif, kita nggak maju walaupun risikonya ditolak ya, itu beda cerita kalau udah sampai ke sana gitu sih. Betul, emang kadang kita yang generasi muda juga kadang udah mikirnya ini orang kolot, kita ngajarin juga udah males gitu ya. Nah, itu lemot gitu. Padahal sebenarnya juga kemarin saya baru bikinin yang saya Facebook gitu, buktinya mereka masih mau gitu untuk belajar dengan hal-hal yang berbau teknologi gitu seperti saat ini. Iya. Oke deh. Kira-kira apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Bisa langsung aja komen di chat Google Meet juga nggak apa-apa gitu. Dan teman-teman kalau sama satu hal mungkin mau nambahin dikit ya, takutnya lupa. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman itu di IT dan suka tentang UI UX, sebenarnya ini menurut saya, ini baru hipotesis nih. Menurut saya keberhasilan UI UX itu ketika bisa diambil secara general. Kayak tadi orang-orang tua itu sebenarnya kalau dikasih UI UX yang benar, mereka tuh akan merasakan kemudahan. Kalau misalnya nggak bisa, sampai orang tua yang nggak bisa, itu berarti mungkin kalian kurang pinter secara UX dan UI. Intinya gitu sih. Kalau saya sih gitu ya. Kalau ini terlalu ribet, sebenarnya ribet itu definisinya macam-macam kan. Tapi kayak misalnya gini, kalau kita anak muda, kita pasti bisa reach atau kita bisa klik atau segala macam itu karena kita tahu intuitif. Tapi untuk orang tua, kalau itu kita bisa deliver makna dari si tombol atau makna dari si tampilan, itu mungkin kalian kurang eksplorasi sebenarnya. Itu aja challenge-nya kalau mau suka di UI UX gitu. Iya. Dulu kita pas Filotalk yang pertama sempat tuh ngobrolin soal UI UX gitu. Untuk ngebahas. Dan ya lumayan banyak lah waktu itu yang tertarik juga dengan dunia UI UX gitu. Tapi yang kalau selama ini saya pakai UX di mobile banking yang pada umumnya bank-bank besar itu sih udah terasa sih. Bahkan untuk mungkin usia 50-60 tahun ke atas juga mereka gampang gitu mengoperasikannya. Cuman ya mungkin karena ada juga sebagian yang kolot, perbankan masih pakai giro aja gitu, pakai warkat gitu. Oke, sebelum
kita closing mungkin saya juga mau kasih tahu nih ya, kalau misalnya CCB ini tuh mungkin harusnya di awal ya. CCB itu salah satu dari 3 bank terbesar ya, yang punya aset terbesar di dunia ya. Kalau nggak salah kedua gitu. Jadi nggak heran kalau di Cina sendiri karyawan untuk IT-nya sendiri sampai 1.000 orang ya. Kalau di Indonesia ini termasuknya masih medium ya, belum medium. Mudah-mudahan besar nanti pada join. Amin. Supaya gajinya juga naik ya. Oh iya dong. Ya. Oke, udah mau jam 5 dan kayaknya hampir semua pertanyaan. Ini mungkin ada satu lagi, ini udah dijawab belum ya? Apakah pekerjaan di dalam dunia IT di perbankan lebih berat pada saat krisis? Contohnya pelonjakan nasabah yang menggunakan fitur online, semakin banyak kejahatan cyber yang menyerang kayak gitu. Ini udah anonimus sih. Oke. Mungkin aja ya. Pekerjaan lebih berat saat krisis kayaknya sama aja kalau buat saya ya. Atau ini buat saya, tapi buat teman-teman yang lain mungkin beda. Karena workload-nya kan beda-beda setiap perusahaannya. Kalau di saya sih rasanya sama. Karena saya udah terbiasa stres gitu, maksudnya terbiasa chaos aja gitu, kayak nggak ada hari tanpa sakit kepala gitu. Enggak. Sakit kepala tuh bukan berarti kita nggak kuat ya. Kalau buat saya tuh sebenarnya saya sakit kepala tuh karena saya banyak greget saya nggak bisa terimplementasi gitu. Karena ya keterbatasan manpower, keterbatasan waktu kerja. Kan saya juga harus batasin, kayak saya kerja jam sekian sampai jam sekian sesuai porsinya. Kadang di perjalanan ke rumah itu masih kepikiran, ini kenapa nggak diginiin gitu. Itu yang kalau sampai ke bawah tidur itu saya kepala sebenarnya. Salahnya bukan di perusahaan, salahnya di saya sih kayak gitu. Nah, terus kalau dari sisi pelonjakan nasabah, fitur online itu iya, karena kita encourage mereka untuk transfer online. Gitu, secara atau secara level transaksi pasti orang diarahkan ke sana, karena cabang juga kan terbatas jam operasionalnya, bahkan ada yang ditutup juga kan, beberapa cabang kayak di bank lain juga close gitu kan, buka lagi tanggal sekian gitu. Itu pasti diarahkan, jadi otomatis dengan kebijakan yang seperti ini itu ada pelonjakan dari sisi transaksi. Nah, kalau untuk nasabah sebenarnya sama aja gitu, nggak terlalu gimana gitu ya. Terus kejahatan cyber, sebenarnya gini, kalau kejahatan cyber, mungkin ini agak general aja ya. Kalau kejahatan cyber di levelnya perbankan itu sebenarnya nggak banyak tapi berbahaya, kebayang nggak sih? Jadi kecil tapi sakit gitu, kayak apa ya? Bukan yang banyak itu, kayak apa ya? Nipu-nipu kecil gitu bukan? Bukan, jadi kayak misalnya ada kayak misalnya kasus kecopetan itu banyak, tapi yang dirugikan adalah isi dompet misalnya gitu. Banyak, jadi kemunculannya banyak, risikonya dampaknya nggak terlalu gede. Tapi kalau di perusahaan besar, apalagi di ekonomi, itu tuh biasanya mungkin orang tuh sampai segini ya. Anggaplah kalau di teman-teman tuh ada OSI layer ya, kalau di teman-teman mahasiswa gitu ya, ada sekian layer tuh. Mungkin sampai ke layer yang di tengah aja nggak bisa masuk sebenarnya gitu. Atau karena nggak berani masuk, karena gini, kan kita kan di perbankan tuh dilindungi hukum kan, dilindungi undang-undang kan. Dia tahu sendiri lah kalau orang nyolek dikit aja penjara kan gitu kan. Ya mungkin mereka kalau nggak capable, mereka itu nggak akan penetrate gitu. Even berhasil penetrate di level layer keberapa itu makin berat kan. Ya kayak main game lah, makin kesulitan makin tinggi makin chaos kan, kita kan kalau mati makin bete kan sebenarnya gitu. Gitu. Kalau preventif dari perbankan itu sendiri sebenarnya kita udah ada standarnya, itu kan kita diawasi OJK juga kan. Jadi apa sih minimum requirement-nya dari sisi keamanan, apa sih benchmark-nya sama negara mana kalau misalnya, dan kita pun disupervisi sama sistem Cina kalau yang ini. Jadi mudah-mudahan aman lah ya. Kalau tapi orang jahat dan itu pasti ada aja, mudah-mudahan kita terlindungi lah sama kayak gitu-gitu. Betul. Kita ke Indonesianya lah gitu. Jadi emang kalau kejahatan cyber sih lebih balik ke masing-masing, gimana pinternya, jangan ceroboh, jangan sampai kecolongan datanya gitu, jangan mudah terpercaya, jangan mudah masukin data-data pribadi kayak gitu. Itu
jadi rawan Betul. banget gitu ya. Iya. Dan kalau saya mau boleh tambahin ya, untuk teman-teman yang tertarik untuk dunia IT ke depannya, mungkin yang masih mahasiswa, dunia IT perbankan tuh kayak gimana? Kalau yang saya pelajari selama kemarin di bank sih, ke depannya bakal banyak banget opportunity untuk di IT, future banking kayak gitu ya. Bakal Iya. banyak membutuhkan orang-orang berbasis IT. Kenapa? Ntar jumlah-jumlah teller CS itu bakal dikurangin, diganti dengan semuanya AI, software kayak gitu, dan itu memerlukan manpower berbasis IT gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk coba apply, dapat banyak ilmu juga dari perbankan, dan worth it banget lah untuk masuk ke dunia perbankan itu. Ya Farizan ya, udah 3 tahunan ya, dan ilmunya tuh Iya, banyak banget ya. jalan 3 tahun. Kenapa? Ilmu perbankan tuh menarik banget ya. Kita Menarik, seru. iya, belajar banyak hal banget, apalagi soal perekonomian. Kita sensitif banget, kita yang pertama tahu untuk dunia perekonomian gitu. Oke deh, kayaknya cukup sampai sini aja. Makasih Farizan untuk sharingnya. Kapan-kapan kita gabung lagi di Filotalk. Juga makasih untuk teman-teman yang media partner dan supporter, Semafit Maranatha, Block 71, Cubic, Workspace 53, event banget, BIM, pengusaha muda media. Makasih untuk supportnya. Besok kita ketemu lagi di Google Meet. Besok bakal ada Chief Information Officer dari AHID, Yoses Pradipta, yang bakal sharing mirip-mirip juga karena topiknya sama. Dan juga jangan lupa siapkan dulu pertanyaannya di Filoid ID Room supaya kita bisa gali lagi, diskusi lagi lebih banyak untuk mendapatkan informasi yang paling update gitu ya. Oke, makasih untuk sharingnya. Sekali lagi Farizan, makasih untuk teman-teman yang udah gabung. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat sore. Sore.